Jur kita itu tidak usah khawatir, tidak usah memburu pengetahuan yang banyak-banyak. Kalau memang kita itu tugas kita, titik koordinat hidup kita itu membutuhkan pengetahuan yang banyak dalam soal agama, pasti Allah akan memberi. Tapi kalau untuk titik koordinat kita itu sebaiknya yang paling tepat itu tidak usah banyak pengetahuan, sedikit saja tapi yang berguna, maka kita juga diberi yang sedikit saja tapi yang berguna itu. Tetapi pengetahuan yang sedikit yang diamalkan, kata Rasulullah, itu akan membuat orang itu diberi Allah ilmu berikutnya, ilmu laduni itu. Nah, gitu. Ilmu laduni itu yang nggak ada dalilnya juga. Pokoknya tahu isi kontennya sama, mungkin tidak tahu hadisnya, mungkin tidak tahu ayat Qur'annya, tapi kontennya itu persis sama. Misalnya Al-Qur'an mengatakan daging babi itu haram misalnya. Hadis mengatakan daging babi itu haram misalnya. Nah, orang taunya ada orang di tengah hutan, ketemu Pak Kiai cuma sekali, disuruh pokoknya kamu setiap hari sholat 5 waktu. Sholat. Dia nggak tahu apakah babi itu haram atau enggak. Tuh. Seandainya dia itu biasa makan babi, maka dia akan berhenti dengan sendirinya. Mencari babi ora ketemu, atau mencari babi tidak tertangkap, atau dia bosan dengan daging babi. Seandainya ada orang datang ke situ atau malaikat bertanya, daging babi itu menurutmu haram atau tidak? Dia kan nggak pernah baca Quran tentang haramnya daging babi atau hadis tentang haramnya daging babi. Dia akan menjawab haram itu, otomatis dalam hatinya itu. Meskipun dia tidak bisa menunjukkan dalilnya. Nah kadang-kadang sekarang itu orang bisa menunjukkan dalilnya, tapi pemahamannya yang salah. Jadi dengan dalil itu dia makin tersesat, bisa seperti itu. Mana gitu? Kan banyak yang seperti itu, apa itu nih? Kullu bid'ah dolalah. Misalnya memahami hadis Rasulullah setiap bid'ah itu sesat. Memahami bid'ah itu apa enggak paham. Terus menghukumi semua hal yang tidak dia ketahui sebagai bid'ah itu berarti kan pengetahuannya dia tentang hadis bid'ah tadi membuat dia makin tersesat toh. Ini kan saya ini banjir data atau masalah itu dengan ada internet itu. Banjir data itu banjir pengetahuan, banjir dalil, malah bingung. Petunjuk jalan, buang itu malah bingung tuh sendiri. Dalil kan petunjuk toh. Petunjuk artinya dalil. Jadi kalau di jalan raya itu dalilnya misalnya begini. Ke arah kanan Purworejo, ke arah kiri neraka misalnya gitu ya. Itu dalil. Dalil kita karena kita mau ke Purworejo kita ambil kanan. Dalilnya apa itu loh? Dalil ki mau ngono kuwi. Ora kudu dalil kudu Quran ora. Google Map itu juga dalil. Jalan menuju Semarang. Oh ini. Ini nanti kita ke belok kanan. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Nah, itu loh. Rumasane dalil itu kudu Quran kudu hadis. Dalil itu dalaya dulu petunjuk lah yang menunjukkan, ditunjuki ra dong-dong ya tetep semakin ditunjuki semakin bingung ya iso toh. Padahal inna hudallah, sesungguh petunjuk itu hidayah itu dari Allah sungguhnya. Lah orang itu ada kalanya lewat teks itu, lewat dalil, ngerti hadisnya, ngerti ayat Al-Qur'an, bisa juga lewat ilham. Lewat pengertian yang tidak bisa dia tolak. Yang mendikte atau mendefinisikan orang itu untuk tidak berpikir A atau tidak berpikir B, untuk berpikir C atau berpikir D. Yang nanti tidak berpikir A atau tidak berpikir B itu cocok dengan perintah Quran dan hadis dan dijelaskan ulama-ulama yang benar, karena banyak ulama juga yang nggak benar. Ya ulama yang benar kan itu. Berpikir C, berpikir D itu cocok dengan yang diperintahkan Quran, hadis dan pendapat ulama yang benar. Dia sendiri tidak bisa menceritakan dalilnya mana. Kata siapa itu? Jari sopo? Wong Suro, wong anu itu jadi. Wong Jawa Timur aja. Jari sopo? Siapa yang bilang? Dia nggak tahu ya, yang bilang Allah anu itu. Wah, gagah banget tuh. Cetok ya aliran sesat. Nah, aulia-aulia zaman dulu kan begitu. Banyakannya begitu. Nah teks-teks itu kan banyak kan Ibnu Arabi membuat Futul Makiyah itu kan dari ilham-ilham itu toh.
Ya dulunya nggak ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Oh saiki itu dijadikan harga mati bahwa itulah kebenaran. Dari kitab ini menurut imam ini, menurut ulama ini seolah-olah itu pasti benar. Ya mungkin benar, mungkin salah. Mungkin benar untuk zamannya, untuk orang itu, untuk orang di zaman itu, atau untuk beberapa zaman kemudian. Tapi sudah tidak tepat lah paling tidak untuk zaman hari ini. Atau tidak tepat untuk diriku, ya bisa juga. Ya toh. Lha apa gunane Gusti Allah gawe dhewe beda-beda ngene iki. Nah, akhirnya kabeh mingkon padha. Makanya aku rapati seneng seragam. Satunya seragam yang dianjurkan Rasulullah kan cuma pakaian putih toh. Pakaian putih itu artinya kan tanpa warna. Nah, dijerokke meneh sebenarnya Rasulullah itu ya sebenarnya mengatakan ora sah seragaman. Aslinya kan ngono kuwi. Lah putih ki ora ana warnane toh. Ya warna netral toh. Ya Rasulullah iki nek istilahnya iki humore gitu. Ngono disuruh mana dalilnya wis tobat meneh wis. Musuh pekok-pekok ngoten. Baru itu pembangunan pondok membutuhkan. Mana dalilnya kamu minta kayak begitu? Pak Rasulullah pernah, wahai para sahabatku, aku akan membangun pesantren. Dananya masih kurang untuk ngecor. Tahu apa? Fitnah gitu. Dek, apa ya? Gimana apa ya? Nanti itu. Makanya guru itu adalah sanad untuk sampai kepada Rasulullah. Rasulullah adalah sanad untuk sampai kepada Allah. Adalah wasilah, adalah jalan, cara untuk sampai kepada Allah, kan gitu toh. Nah, saiki ora ndek guru wong gurune deyel yo. Ngono toh. Lah piye to? Ah gurune waton, ayo jan waton dadi ya gurune waton, muridé ngeyel wis cocok kowe to. Guru waton plus murid ngeyel sama dengan salafi wahabi ya toh wis ngono. Mbuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana batas-batas yang kita harus berdebat, mana batas-batas yang tidak bisa diperdebatkan ini? Ya kan tidak mudah juga toh. Tapi nek wong ini cen digawe cerdas karo Allah itu ya pancen apa jenenge mayridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikehendaki Allah menjadi baik itu yufaqihu dicerdaskan, difaqihkan dalam agama. Ini maksudnya tahu loh, yang ini tidak boleh debat, yang ini tidak boleh ikhtilaf, yang ini boleh ikhtilaf, yang ini boleh didebat, ini ngerti gitu loh, porsi-porsi ini. Nah, pokok ya yang tidak boleh didebat malah didebat, yang boleh didebat malah diikuti atau tobat. Iya dah. Yang tidak boleh ikhtilaf malah ikhtilaf, yang boleh ikhtilaf malah tidak ikhtilaf. Contoh misalnya gampang, ngaku muhibin guru sekumpul, wah guru sekumpul pakai serban. Pakai serban itu kan boleh ikhtilaf itu, nggak pakai juga nggak apa-apa. Bahkan orang bodoh nggak usah pakai serban, karena itu pakaian ulama. Itu malah yang penting pakai serban. Tapi guru sekumpul mengajarkan yang paling penting dari misi guru sekumpul yaitu menjelaskan menenor Rasulullah SAW. Dia bilang, ya itu ikhtilaf nggak apa-apa, Ustadz itu ikhtilaf nggak apa-apa. Yang penting sama-sama pakai serban. Pekok ini. Jangan seperti Gus Pak itu yang pakai topi laken. Loh, guru sekumpul ya ada fotonya pakai laken. Itu namanya cerdas dan bodoh, itu letaknya di situ loh. Mana yang boleh ikhtilaf, lakukan ikhtilaf. Mana yang tidak boleh ikhtilaf, jangan ikhtilaf. Lah membedakan kuwi iki orang yang diberi petunjuk sama Allah apa enggak. Lah orang bodoh biasanya ra karu-karuan itu. Ya, Rasulullah mengajar guru sekumpul rasa tekan Rasulullah ya. Guru sekumpul mengajarkan banyak membaca sholat dengan metode menghayati nur Rasulullah, memesrakan diri. Itu nggak bisa ikhtilaf itu kalau mau makrifat. Nggak boleh ikhtilaf itu. Tapi kalau cuma ngevlog tampil di depan umum nggak pakai baju itu boleh ikhtilaf itu. Mau memahami sopan karo ora sopan cuma pakai baju atau tidak pakai baju gitu. Makan di dekat orang lapar dianggap tetap sopan kok kalau bajunya lengkap itu. Dan tuh, nah, itulah perkempuan internasional merajalela. Jadi nggak partai perkempuan internasional. Ini singkatannya ya PKI mana ya? Partai Kemplu Internasional.
Orang ding PPI, Partai Perkempuan Internasional, anggotanya jenggotan, serbanan. Sing penting saya nggak suarane sengau-sengau basah. Juru bicara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu